Selamat pagi buat kita semua. Selamat hari Natal buat kita semua. Mari saudara, sebelum kita berdoa, kita dengar firman Tuhan. Saudaraku, firmannya saya kasih judul berbuat baik. Saya kasih judul berbuat baik. Ini buat hamba-hamba Tuhan ya, hamba-hamba kebenaran, bagi kita yang sudah menerima kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kita harus berhati-hati dengan pengajaran kasih karunia atau grace yang salah ya, dimana orang menerima keselamatan itu katanya tidak perlu takut bila melakukan dosa lagi, karena dosa yang lalu, dosa yang sekarang, dosa yang akan datang sudah diampuni Tuhan, dan orang itu dengan mudahnya melakukan dosa lagi. Nah, apakah berbuat baik itu bagi orang yang menerima keselamatan itu masih diperlukan? Nanti kita lihat firman Tuhan. Sehingga orang-orang yang salah pengertian ini tidak merasa bersalah bila jatuh dalam dosa, misalnya dosa perzinahan, homoseksual, membenci saudaranya, tidak mengasihi saudaranya, lalu tidak perlu harus datang beribadah setiap hari Minggu ke gereja, dan banyak hal lagi. Bebas. Sepertinya dia boleh hidup dalam dosa dan tidak dihukum lagi oleh Tuhan. Saudara kita dari agama seberang harus bekerja keras, saudara, untuk mendapatkan pahala agar bisa masuk ke dalam sorga. Orang tersebut begitu serius dalam beribadah supaya dapat tiket masuk sorga. Bagaimana dengan orang Kristen? Sangat berbeda dengan saudara Kristen kita yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kadangkala hidupnya tidak bertanggung jawab, karena bila berbuat dosa dia tidak takut karena bisa langsung minta maaf kepada Tuhan. Sekarang kita mau lihat apa kata firman Tuhan tentang berbuat dosa setelah diselamatkan itu. Apakah kita boleh seenaknya aja hidup? Nah, mari kita lihat firman Tuhannya. Dia berkata gini, saudaraku. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, telah mati bagi dosa. Jadi dosanya sudah mati, artinya tidak lagi suka melakukan yang tidak berkenan ini, saudaraku. Jadi yang kedua, di Roma 6 ayat 12 dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saudaraku, kalau kita membaca surat-surat Paulus lainnya, sekarang saya sedang membaca firman Tuhan di kitab di surat-surat Paulus gitu ya. Dia menulis surat ke Timotius, Filemon, Titus, dan perjanjian baru di akhir-akhir Alkitab ya. Mari kita melihat contoh saja surat Paulus kepada Titus. Di sini bagaimana Paulus mengajarkan kepada kita untuk hidup tertib.
Dia berkata demikian, saudaraku. Contohnya daripada surat Paulus tentang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dia bilang ini, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Dia berkata demikian, hati-hati dengan pengajaran yang tidak sehat. Ayat 2 berkata, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Nah, inilah namanya berbuat baik, saudara. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Saudara bisa lihat sama-sama di sini bagaimana Paulus mengajarkan setelah kita menerima Tuhan Yesus Kristus, mengerjakan yang baik itu harus, karena kita sudah mati bagi dosa-dosa kita ya. Lalu ayat 6 dan sampai 8 berkata demikian. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Nah, ini hati-hati bagi anak-anak muda ya, yang kadang-kadang tidak bisa menguasai diri. Ayat 7 berkata, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercerah dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Jadi perbuatan baik itu sangat penting dalam hidup kita, menjalankannya. Kita harus hidup tertib, hidup yang berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini nasihatnya untuk bapak-bapak, untuk laki-laki, buat perempuan-perempuan, buat anak-anak muda, komplit. Karena dunia sangat mengintai kita kalau kita tidak berbuat baik. Supaya firman Allah jangan dihujat orang. Dan firman Tuhan katakan lagi, kita harus menjadi teladan dalam berbuat baik, saudara. Sebagai pendoa pagi hari ini, sebagai ciptaan barunya Tuhan, mari kita didik diri kita menjadi manusia yang serupa dengan Yesus Kristus. Sebagai respon dari hidup baru yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma. Hiduplah berbuat baik dalam respon otomatisnya. Dia menjadi otomatis dalam berbuat baik. Dengan kasih karunia Yesus, hiduplah dengan penuh ketaatan untuk melakukan kehendak-kehendak Bapa sepanjang masa hidupmu. Ini nasihat Tuhan pagi hari ini. Kita tidak hidup sembarangan lagi. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan sebagai respon kasih Allah kepada kita. Hidup berbuat baik adalah sesuatu yang otomatis bagi kita. Siapkan diri kita untuk berdoa sebagai pendoa-pendoa Tuhan, sebagai ciptaan barunya. Mari kita berdoa, saudara.